Pemain mengungkapkan kekecewaan pasca kalah dari Australia dan mengucapkan terima kasih atas dukungan seluruh pendukung timnas. Antara lain saudara Kevin Dix yang dalam akun Instagramnya bilang sepak bola penuh dinamika dan malam ini salah satu momen yang sulit. Kami berikan usaha maksimal tapi tidak cukup, kami pun merasa kecewa tapi kami tak akan berhenti berjuang. Terima kasih atas dukungan untuk kami dan kami butuh dukungan kembali pada Selasa nanti. Mantan pelatih Timnas Indonesia Sintayong juga ikut menonton pertandingan dan memberikan semangat kepada Timnas Indonesia. STY memuji para pemain yang sudah bekerja keras. Sementara saat ditanya soal kekalahan, STY menilai salah satu penyebab Timnas kalah adalah tidak banyak waktu untuk latihan. STY juga mengakui banyak momen man to man untuk dengan pemain Indonesia dengan Australia namun tetap kalah. 선수들이 호주까지 가서 열심히 최선을 다한 것 같아. 앞에서 선수들이 전방 압박돼가고 최선을 다했지만 시간이 부족해서 세트피스의 맨투맨 이걸 놓치는 게 결정적으로 지지 않았나 생각합니다. Pasca kalah 5-1 dari Australia, lalu bagaimana Timnas Indonesia bisa menjaga asa untuk mendapatkan tiket melaju ke Piala Dunia 2026? Kita bahas bersama dengan pengamat sepak bola Bung Wesley Hutagalung yang telah bergabung bersama kami di Kompas Petang. Selamat petang Bung Wesley. Ya Bung Wesley, ini hitam-hitam bukan berarti berduka ya, tapi saya harap masih bisa punya semangat seperti tadi saya bilang bahwa bagaimana menjaga asa Timnas Indonesia untuk tetap laga menang di melawan Bahrain nanti. Tapi sebelum itu bagaimana Anda membaca pertandingan Indonesia melawan Australia kemarin? Jujur saya kaget keberanian Patrick Kluivert melakukan perubahan ketika dia tidak punya waktu untuk menguji perubahan yang dia terapkan. Hanya waktu komplit latihan kan hanya 2 hari. Selasa berkumpul semua pemain, mereka latihan, hari Rabu itu official training, kami tanding. Dan kalau saya boleh mengatakan apa artinya rekaman-rekaman pertandingan sebelumnya tim nasional sampai babak putaran ketiga ini, apa artinya ketika kita bermain mengalahkan Arab Saudi, apakah itu tidak dicermati bahwa fondasi permainan sepak bola tim nasional saat ini adalah seperti ini, mengganti dan merombaknya gaya bermain dengan waktu yang singkat tanpa pernah ada waktu untuk menguji, dalam arti kata ada pertandingan uji coba ya, pertandingan pemanasan sebelum menghadapi Australia, itu sebuah keberanian yang sangat beresiko dan maaf, memang resikonya harus ditanggung oleh pelatih yang mengubah permainan kita, nggak boleh disalahkan yang lain, pelatih bertanggung jawab. Jadi menurut Anda harusnya jangan langsung menyerang begitu ya? Karena gini, kalau kita lihat ya, waktu pertemuan pertama, pertahanan kita itu benar-benar compact defense di belakang, lalu kita menyerang, kalau kita lihat area penyerangan kita menghadapi Australia ketika kita bermain 0-0, itu bermain kiri dan kanan. Tidak pernah kita menyerang direct di tengah. Lalu kemarin, kita semua membangun pertahanan di sepertiga tengah, dan hampir semua lini ikut membantu penyerangan dengan meninggalkan ruang yang begitu besar di belakang. Kita tahu, JIZ tidak ditemani Rizky Ridho yang punya kecepatan sebenarnya untuk mendampingi. Kita tahu Tom Haye tidak didampingi oleh Ivan Cidar yang juga punya kecepatan untuk menutup ruang gerak. Jadi apa yang kita saksikan dalam fondasi permainan tim nasional dalam beberapa pertandingan sebelumnya bersama STY, seolah-olah itu dirubah untuk kemudian memainkan gaya bermain baru yang saya katakan tidak punya waktu untuk mengetes atau menguji kemampuan pemain kita memainkan gaya baru itu. Ya ini sebuah keputusan yang beresiko. Dan akhirnya resiko itu sudah kita terima dengan kekalahan 5-1. Patrick Kluivert bilang bahwa kondisi akan berubah jika penalti dari Kevin Dix ini membuahkan hasil. Menurut Anda seberapa berpengaruh terhadap mental pemain timnas saat itu? Kalau boleh saya ketika kita mengalami kegagalan, saya tidak akan pernah menyebut 1 atau 2 nama. Karena yang gagal itu semua pemain di dalam dan semua tim yang mempersiapkan tim itu untuk bertanding. Jadi kalau saya menyebut 1 atau 2 nama, bayangkan dampaknya kepada pemain itu. Pertama, pemain itu bisa kehilangan kepercayaan diri. Para pemain juga kehilangan kepercayaan kepada si pemain. Bayangkan ribuan orang atau jutaan orang akan melihat itu adalah tumpuan kesalahan. Jadi saya sebagai orang yang bisa dibilang menikmati sepak bola dengan cara yang harusnya berbeda, menyayangkan ada penyebutan nama dalam kegagalan. Lebih baik kalau saya seandainya di sana, saya akan bertanya, kenapa mengubah gaya bermain
pada saat Anda tidak punya waktu untuk mengubah waktu untuk membuktikan perubahan itu, dan kemudian pergantian pemain yang dilakukan menurut saya agak sedikit mengecewakan. Sebelum Oke. pertandingan dia mengatakan pemain yang bermainnya banyak di klub adalah punya kesempatan, yang main dikit sulit mendapat kesempatan sebagai starting lineup. Nathan dia mainkan menjadi starting lineup dibandingkan Joe Pelupesi yang banyak bermain sebagai gelandang bertahan di klubnya, meskipun dia juga debutan. Nah, ini yang kita harapkan ya, kekalahan telak 5-1 ini bisa menjadi pelajaran untuk pertandingan selanjutnya. Masih ada pertandingan melawan Bahrain, harapannya menang ya di sini Bung Wesley ya. Tidak ada pilihan lain. Ini Oke, kita harapan kita bersama begitu. Terima kasih Bung Wesley Hutagalung telah membagikan persepsinya terkait dengan pertandingan Indonesia melawan Australia kemarin. Salam